Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan Bapak Arif dalam pembelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal bilangan berpangkat dan bilangan akar untuk kelas 8. Nah, langsung saja kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini nilai dari 3 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat 0 dikurang 4 pangkat 2. Nah, bahwasanya kita ketahui bahwasanya bilangan berpangkat itu A pangkat N, artinya A kali A sebanyak N ya, sebanyak N. Yang kedua, di sini kalau kita lihat kaitannya adalah A pangkat 0. A pangkat 0 atau sesuatu dipangkatkan 0 nilainya selalu sama dengan 1. Nah, sekarang kita jawab soal yang ini. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Tambah 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. Maka nilainya sama dengan 9. Tambah 1/3 pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Kurang 4 pangkat 2 artinya 4 kali 4, maka nilainya sama dengan 16. Maka untuk soal nomor 1 nilainya 1 tambah 9 10, 10 tambah 1 11, 11 dikurang 16 sama dengan min 5. Maka jawabannya adalah min 5. Selanjutnya soal nomor 2, 6 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Nah, kalau kita pahami di sini 2 tambah 2 tambah 2 itu nilainya sama dengan 3 kali 2 atau 3 kali 3 kali 3 kali 3 nilainya sama dengan 4 dikali dengan 3. Nah, sekarang kita lihat 6 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Ini bisa kita pahami di sini 6 pangkat 2-nya sebanyak 3 kali. Maka nilainya sama dengan 3 kali 6 pangkat 2. Maka nilainya sama dengan 3 kali 36 sama dengan 108. Nah, next kita lanjut dengan soal nomor 3. Nilai dari 1/2 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat 2. Jadi 1/2 pangkat 2 itu artinya 1/2 kali 1/2. Nah, ini perkalian pecah nih. 1 kali 1, 1. 2 kali 2 sama dengan 1/4. Nah, maka 1/2 kuadrat nilainya sama dengan 1/4. Tambah 1/3 artinya 1/3 kali 1/3. Maka nilainya sama dengan 1. 3 kali 3 sama dengan 9. Maka 1/4 ditambah dengan 1/9. Nah, di sini kita penjumlahan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya dulu ya. Maka di sini untuk menyamakan penyebutnya kita kalikan saja, yaitu 4 kali 9. Nah, ini 9 kita kali dengan 1, berarti 9. Tambah 4 dikali dengan 1, 4, berarti 9 ditambah 4. Maka nilainya sama dengan 9 tambah 4, 13 per 4 kali 9 nilainya sama dengan 36. Maka nilainya sama dengan 13 per 36. Selanjutnya masih di soal nomor 3. Nah, dia bentuknya pecahan nih. Nah, ingat A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Atau 1 dibagi dengan 1 bagi dengan A pangkat N. Ini bisa juga kita tulis dengan 1 dibagi dengan A pangkat N. Nah, sekarang 1/2 pangkat min 2. Artinya 1 dibagi, nah kita ikutin ini, 1 dibagi 1/2 pangkat 2. 1 dibagi 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4.
1/4. Maka dalam hal ini 1 dikali 4/1, maka nilainya sama dengan 4. Nah, jadi menggunakan sifat ini, coba kita perhatikan. 1/2 pangkat min 2, nilainya sama dengan 4. 1/2 pangkat min 3, maka nilainya sama dengan, yaitu 2 pangkat 3, sama dengan 8. Selanjutnya 1/3 pangkat min 3, maka nilainya sama dengan 3 pangkat 3 atau 27. Sehingga nilai yang ini sama dengan berapa? Jadi 1/5 pangkat min 2, maka nilainya sama dengan 5 pangkat 2. Tambah 1/3 pangkat min 1, maka nilainya sama dengan 3 pangkat 1. Sehingga 5 pangkat 2 sama dengan 25, tambah 3 pangkat 1 sama dengan 3. Maka nilainya sama dengan 28. Oke. Next, kita lanjut dengan soal yang keempat. Bentuk sederhana dari 36 pangkat 1/2 pangkat min 2. Nah, di sini ada istilahnya 36. 36 kalau kita robah menjadi bilangan pangkat, nilainya sama dengan 6 pangkat 2. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan pangkat pecahan yang ini. Nah, kita menghilangkan pangkat pecahannya, sehingga ini nilainya sama dengan 36, berarti 6 pangkat 2 dikali 1/2 tutup kurung pangkat min 1. Nah, ini artinya ya, sehingga ini tewas tinggal 6 pangkat 1 kali min 1, sehingga nilainya sama dengan 6 pangkat min 1, atau kita tulis 1/6. Next, selanjutnya kita masuk pada soal yang kelima, yaitu 15 pangkat 3 dikali 6 pangkat 4 bagi 10 pangkat 5 kali 9 pangkat 3. Nah, sebaiknya untuk menyelesaikan ini, kita robah menjadi, yaitu 15, 6, 10, 9, kita sederhanakan dulu. Artinya kita mencari faktorisasi primanya. Contoh, 15 itu dibagi berapa dulu? Itu dibagi 3, maka nilainya sama dengan 5. Sehingga 15 itu sama dengan 3 kali 5. Nah, kalau 6 berarti dibagi 2, 3. Sehingga 6 itu nilainya sama dengan 2 kali 3. Sehingga kita masuk ke soal yang ini, 15 pangkat 3, 15 itu nilainya sama dengan 3 kali 5 pangkat 3. Yang kedua, kali 6 pangkat 4, artinya 2 kali 3 pangkat 4 bagi 10 itu artinya 2 kali 5 pangkat 5 dikali 9 itu 3 pangkat 2 ya, sehingga 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, pangkat yang ada di luar ini kita kalikan ke dalam nih, yaitu contoh 3 kali 5 pangkat 3, artinya 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Tuh. Sehingga 3 kali 5 pangkat 3 nilainya sama dengan 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3, 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 bagi 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 5, terus 3 pangkat 2 kali dengan pangkat 3 berarti 3 pangkat 6. Sehingga dalam hal ini kita menggunakan sifat bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, yaitu 2 pangkat 4 bagi 2 pangkat 2, artinya 2 pangkat 4 kurang 2, atau 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 2, artinya 2 pangkat 4 ditambah dengan 2.
2. Kita menggunakan sifat yang ini untuk menyelesaikan ini. Sehingga kita ambil yang 2 dulu, yaitu 2 pangkat 4 bagi. Nah, bagi dengan 2 pangkat 5 artinya 4 kurang 5. Yang 3 yaitu 3 pangkat 3 ditambah 4, yang ada 3-nya ini lagi ya, berarti dikurang dengan 6. Terus yang ada 5, berarti sekarang yang belum adalah 5. Berarti di sini yang pertama 5 pangkat 3, mana yang ada 5-nya lagi ini ya. Berarti dikurang dengan 5 karena hubungannya adalah bagi. Sehingga kita akan memperoleh 4 dikurang 5 min 1, 2 pangkat min 1 kali ini 3 tambah 4 7 dikurang 6 berarti 1, berarti 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 3 dikurang 5 berarti 5 pangkat min 2. Sehingga yang negatif kita turunkan, yang positif tetap ya, berarti 3 pangkat 1 3 per 2 pangkat 1 kali 5 pangkat min 2 artinya sama dengan 1 per 5 pangkat 2, berarti 5 pangkat 2, atau nilainya bisa kita sederhanakan lagi 3 per 2 kali 25 atau 3 per 50. Nah, ini untuk soal nomor 5. Next, kita lanjut dengan pembahasan selanjutnya, yaitu soal nomor 6. Bentuk sederhana dari min 8 M pangkat 2 N pangkat 3 kali 2 M pangkat min 3 N pangkat 4. Nah, dalam hal ini kita menggunakan sifat A pangkat M dikali A pangkat N, nilainya sama dengan A pangkat M plus N. Nah, sehingga dalam hal ini yang bilangan pokoknya sama, yaitu min 8 dengan min 2 bisa langsung kita kalikan. Itu kita tulis min 4 min 8 dikali 2 kali, nah M sama M ya, sehingga M pangkat 2 ditambah min 3 N sama N, yaitu kali N pangkat 3 ditambah dengan 4, sehingga min 8 kali 2 sama dengan min 16 kali 2 ditambah min 3 berarti M pangkat min 1 kali 3 ditambah 4 7 berarti N pangkat 7. Yang pangkatnya negatif yaitu M pangkat min N kita turunkan, sehingga nilainya sama dengan min 16 kali N pangkat 7 per M pangkat 1 atau M saja, sehingga bentuk sederhananya adalah min 16 dikali N pangkat 7 per M. Nah, selanjutnya soal nomor 7. Nah, ini lebih kompleks lagi soalnya ya. Nilai dari 2 per 3 kali 2 per 3 pangkat min 1 per 2 pangkat 3 pangkat 2. Nah, kita gunakan sifat yang tadi, yaitu kalau A pangkat M kali A pangkat N, maka nilainya sama dengan A pangkat M plus N. Sebaliknya, kalau dia bagi, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, nilainya sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, sifat ini kita gunakan nih untuk menyelesaikan soal ini. Nah, di sini bilangan pokoknya sama ya, yaitu 2 per 3. Sehingga ini 2 per 3, ini juga 2 per 3, ini juga 2 per 3. Kita gunakan sifat bilangan berpangkat ini. Sehingga 2 per 3. Tutup kurung dulu. Nah, di sini pangkatnya 4. Karena hubungannya kali, berarti pangkatnya kita tambahkan ya. Berarti 4 ditambah min 1. Kalau ini hubungannya bagi, berarti kurang. Berarti kurang 2. Sehingga 2 per 3 pangkat 4 plus ketemu min 1 kurang 2.
maka nilainya sama dengan 2/3 pangkat berapa? 4 dikurang 1, 3, 3 dikurang 2, 1, berarti 2/3 pangkat 1 atau 2/3 saja. Gitu. Ini untuk pembahasan soal nomor 7. Nomor 8. Nah, jika nilai dari 5x kuadrat ditambah 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat nilainya sama dengan 36, maka nilai dari 7x adalah. Nah, di sini kita mencari nilai x-nya dulu ya. Nah, dalam hal ini coba kita perhatikan x ditambah x, maka nilainya sama dengan 2x ya. Selanjutnya 2x ditambah 2x, maka nilainya sama dengan 4x. 3x ditambah 2x, maka nilainya sama dengan 5x. Yang jelas variabel atau x-nya ini harus sama nilainya. Di sini juga kita perhatikan juga sama, yaitu x kuadrat, ini x kuadrat, ini x kuadrat. Berarti angkanya ini bisa kita jumlahkan, sehingga 5 ditambah 2 tutup kurung x pangkat 2, maka nilainya sama dengan 36. Sehingga ini 5 tambah 2 berarti 9x ya, 9x pangkat 2, maka nilainya sama dengan 36. Sehingga x kuadrat sama dengan 36 bagi 9, maka x kuadrat sama dengan 4, ya kan? Maka x kuadrat nilainya sama dengan x-nya aja, x-nya aja sama dengan plus minus akar dari 4. Maka x sama dengan akar 4 2, berarti plus minus 2. Jadi kemungkinannya bisa x satunya sama dengan 2 atau x yang lain sama dengan min 2. Sehingga nilai dari 7x adalah 7x. Berarti kita ambil x satunya 2, berarti 7 dikali 2 sama dengan 14. Atau kita ambil x-nya yang negatif, 7 kali min 2. Maka nilainya sama dengan min 14. Sehingga nilai yang memenuhi adalah 14 dan min 14. Nah, ini untuk soal nomor 8. Selanjutnya, soal nomor 9. Nah, itu 2 pangkat min 1 dikurang 5 pangkat min 1 dipangkatkan lagi dengan min 2. Nah, kita perhatikan 2 pangkat min 1 itu nilainya sama dengan 1/2. Nah, 1/2 kurang 5 pangkat min 5 pangkat min 1 nilainya sama dengan 1/5. Itu 1/5 pangkat min 2 gitu. Kita selesaikan dulu yang ini, yaitu pengurangan pecahan. Kita ingat, kita tinggal menyamakan penyebutnya dulu, sehingga untuk menyamakan penyebutnya kita kalikan aja ya, yaitu 2 kali 5. Ini kita kali silang, 5 kali 1 5, tandanya apa? Kurang. 2 kali 1 2, dipangkatkan lagi dengan min 2, sehingga 5 kurang 2 3/10 pangkat min 2. Nah, kalau pangkatnya negatif pecahan, maka nilainya sama dengan kita balik, yaitu 10/3 pangkat 2. Maka 10 pangkat 2 sama dengan 100 per 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, pangkat min 2 ini tetap kita menggunakan sifat bilangan berpangkat yang tadi ya. Nah, ini yang ini nih. 3/10 pangkat min 2 artinya 1 dibagi 3/10 pangkat 2. Nah, itu asal muasalnya. Sehingga 1 bagi 3 pangkat 2 berarti 9, 10 pangkat 2 berarti 100. Jadi 1 dikali
100 per 9 gitu. Sehingga ini sama dengan 10 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Maka nilainya sama dengan 10 pangkat 2 100 per 9. Nah, sama dengan yang ini ya kan. Next kita lanjut dengan soal nomor 10. 27 pangkat 2 per 3 tambah 16 pangkat 3 per 4 bagi 2 pangkat min 2. Di sini kalau kita perhatikan pangkatnya bilangan pecahan nih. Ada 2 per 3, ada 3 per 4. Nah, pertama yang mesti kita lakukan adalah menghilangkan pangkat pecahannya. Bagaimana caranya? Di sini ada bilangan 27, ada 16 ya, ada 27, ada 16. Kita mencari faktorisasi primanya dulu. 27 ini kita bagi dengan 3 dulu ya. Maka nilainya sama dengan 9. 9 dibagi dengan 3, maka hasilnya sama dengan 3. Sehingga 27 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3. Artinya 3 pangkat 3. Begitu juga dengan 16. 16 dibagi berapa dulu? Yaitu 2. Maka 8. 8 masih bisa dibagi 2 nih. Berarti 2, 4. 4 bagi dengan 2, maka hasilnya sama dengan 2. Maka untuk 16, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Maka nilainya sama dengan 2 pangkat 4. Sehingga kalau kita sub ke sini, 27 itu tadi berapa? 3 pangkat 3 dikali 2 per 3. Pangkat yang ini ya. Tambah 16 itu 2 pangkat 4 dikali dengan 3 per 4 bagi 2 pangkat min 2. Jangan lupa ya, 2 pangkat min 2. Tewas tinggal 3 pangkat 2. Tambah tewas tinggal 2 pangkat 3 bagi 2 pangkat min 2. Kita selesaikan bagian pembilang dulu, yaitu 3 pangkat 2 9 ditambah 2 pangkat 3 sama dengan 8 per 2 pangkat min 2. 9 tambah 8 17 dibagi, nah bagi ini per ya, sama dengan dibagi dengan 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. 17 dibagi 1 per 2 pangkat 2. 17 bagi 1 per 2 pangkat 2 berarti 1 per 4. Jadi 17 dikali 4 per 1 atau nilainya sama dengan 68. Oke. Ini untuk soal nomor 10. Selanjutnya, nomor 11, nilai bilang berpangkat positif dari 3 per 4 pangkat min 3. Nah, ini yang tadi nih, yaitu 3 per 4 pangkat min 3. Artinya, 3 pangkat min 3 dibagi dengan 4 pangkat min 3. Atau 3 pangkat min 3 berarti 1 per 3 pangkat 3 dibagi 4 pangkat min 3 sama dengan 1 per 4 pangkat min 3 pangkat 3 ya. Nah, 1 per 4 pangkat 3 sehingga 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 27 dibagi 1 per 4 pangkat 3 berarti 64. Maka nilainya sama dengan 1 per 27 bagi ini jadi kali, ini kita balik 64 per 1 sehingga nilainya sama dengan 1 kali 64. 64 bagi 27 dikali 1 sama dengan 27. Dan nilainya sama dengan 64 bagi 27. Gitu. Selanjutnya nomor 12, bentuk sederhana dari 4a kuadrat b pangkat min 3 bagi 16a pangkat 4 b pangkat 3. Oke, kita menggunakan sifat bilang berpangkat ya, yaitu a pangkat 2 a pangkat b per a pangkat c, maka nilainya sama dengan a b kurang c. Nah, ini kita gunakan sehingga
4 sama 16 bisa dikecilin dulu ya, yaitu 1/4 kali A pangkat 2 bagi berarti kurang 4 kali B pangkat min 3 bagi berarti kurang, berarti dikurang dengan 3. Maka nilainya sama dengan 1/4 kali 2 dikurang 4 min 2, berarti A pangkat min 2 kali B min 3 kurang 3 berarti B pangkat min 6. Maka nilainya sama dengan yang negatif turun 1/4 kali 1/A pangkat 2 kali 1/B pangkat 6, atau 1 kali 1 kali 1 1/4 kali A kuadrat kali B pangkat 6 berarti A kuadrat B pangkat 6. Ini adalah bentuk sederhananya. Next, begitu juga nomor 13 nih, hampir sama ya. Kita menggunakan sifat yang tadi, sehingga 7 dengan 84 bisa dikecilin dulu, maka nilainya sama dengan 12 ya. 1/12. X pangkat 3, ini hubungannya bagi ya, berarti kurang min 7 gitu. Next, Y pangkat min 4, bagi juga hubungannya, berarti dikurang min 1. Z pangkat min 6 dikurang min 4. Nah, seperti itu. Kita tulis dulu 1/12. Min ketemu min plus, berarti X pangkat 3 plus 7. Kita tulis dulu aja. Kali Y. Min 4, min ketemu min plus, berarti plus 1. Z min 6, min ketemu min plus, berarti plus 4. Kita sederhanakan lagi, itu 1/12. 3 tambah 7 10, berarti X pangkat 10. Min 4 tambah 1 berarti min 3. Min 6 tambah 4 berarti min 2. Z pangkat min 2. Yang negatif turun ya. Berarti yang tetap adalah X pangkat 10/12, Y pangkat 3, Z pangkat 2. Nah, ini adalah. Next, kita lanjut dengan soal nomor 14. Nilai dari akar 3 dari 7 pangkat 5 ekivalen dengan. Nah, di sini maksudnya adalah kita akan merubah bentuk bilangan akar ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, saya misalkan secara umum, akar B dari A pangkat N, maka nilainya sama dengan A pangkat N per B. Artinya penyebutnya ini adalah B ya, atau bilangan yang berada di luar akar sini. Nah, contoh umpamanya akar 3 dari 5 pangkat 4, maka nilainya sama dengan 5 pangkat 4 per 3. Nah, sekarang ini nih, akar 3 dari 7 pangkat 5, maka nilainya sama dengan 7 pangkat 5 per 3. Atau ini bisa kita pecah lagi, tergantung pilihan gandanya nih. Ini 5/3 ini bisa kita pecah menjadi 7 pangkat 3/3 ditambah 2/3. Maka nilainya sama dengan 7 pangkat 3/3 dikali dengan 7 pangkat 2/3. Ini adalah bentuk bilangan, sifat bilangan berpangkat ya. Sifat bilangan berpangkat. Nah, ini sifat bilangan berpangkat nih. Sehingga 7, 3/3 1, berarti 7 pangkat 1 artinya 7 kali dengan 7 pangkat 2/3. Atau kita rubah lagi ke dalam bentuk akar, nilainya sama dengan 7 akar 3 dari 7 pangkat 2. Nah, ini adalah bentuk ekivalennya. Kalau sampai di sini juga
sudah benar ya, tergantung pilihan gandanya nanti. Next, nomor 15. Nah, nomor 15, akar 5 dari 7 pangkat min 4. Nah, maka nilainya setara dengan 7 pangkat min 4 per 5, atau 1/7 pangkat 4 per 5. Udah, nah, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk kesetaraan dari mengubah bentuk bilangan bentuk akar menjadi bentuk bilangan berpangkat. Nomor 16, ubahlah ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Nah, ubahlah ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Di sini X pangkat 2, Y pangkat min 3, Z pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan min 1. Pertama, kita kalikan dulu nih pangkat min 1-nya ke dalam masing-masingnya, yaitu X pangkat 2, Y pangkat min 3, dan Z pangkat 2. Sehingga 2 dikali, kita tulis dulu aja ya, X pangkat 2 dikali min 1 gitu. Y pangkat min 3 dikali min 1. Z pangkat 2 dikali dengan min 1. Sehingga nilainya sama dengan X 2 pangkat min 1 berarti min 2. Min 3 kali min 1 berarti Y pangkat 3. Z pangkat 2 dikali min 1 berarti Z pangkat min 2. Yang negatif kita turunkan. Mana yang negatif? X dan Z. Sehingga yang positif tetap di atas. Y pangkat 3 per X pangkat 2 Z pangkat 2. Nah, ini adalah bentuk bilangan berpangkat positifnya.